Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana sudah boleh ada yang pada move on atau masih terus? Ini ya Mbak Agi ini banyak sekali soal soal Pak Anies itu yang hari ini itu Mbak Agi masih berharap ada keajaiban gitu ya bahwa tiba-tiba ada bahwa ada partai politik yang mengusung Pak Anies Baswedan. Mari nanti kita bahas soal ini ya seperti biasa. Anda bergabung bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita bersama saya Arif dan Dan juga saya ya silakan Beta, Mbak. ya, Yes, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Mas Eftu. yes. Ini memang situasi ini akhir-akhir ini segala sesuatu berubah dengan sangat cepat Mas Eftu. Betul. Sampai saya pun menyadari bahwa banyak hal-hal sebetulnya di luar sana yang harusnya kita bahas juga itu terabaikan ya. Mau Ya, bagaimana lagi begitu kan ya, ya? ya. Karena memang kita channelnya adalah channel politik begitu ya teman-teman. Ya, tadi kita bahas sedikit ya tadi. Ini kan tanggal 29 ya, Mbak Agi Ya, ya. Ini kan hari terakhir pendaftaran di betul. pilkada gitu dan kan banyak yang tanya kan masih berharap apakah Pak Anies masih mungkin didaftarkan hari ini karena kan ada beredar di media sosial gitu Pak Anies akan didaftarkan oleh PKB terus bersama Partai Buruh, Partai Hanura dan juga Partai Umat. Kan sebenarnya sudah Betul. ada penjelasannya bahwa kemarin kan semua partai-partai yang ada itu sudah terbagi habis gitu ya. Ya. 13 partai itu mendaftarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dan satu partai yang tersisa PDIP itu kan yang tadinya mau mengusung Anies Baswedan Betul, betul. akhirnya membatalkan dan mengusung kader internal dan kelihatannya calon kompromi ya karena Pramono kan orang dekatnya Pak Jokowi juga begitu. Ini Ya. menarik sebenarnya untuk kita bahas tapi mungkin kita nggak akan terlalu detail banget ya bicara soal itu. Jadi secara kalkulasi politik nggak mungkin Pak Anies dapat tiket lagi. Kenapa? Karena partai yang tersisa misalnya seperti Buruh, terus kemudian Partai Umat, Partai Hanura itu nggak cukup suaranya ya. Partai Buruh itu punya 1,2%, terus kemudian Umat 9%, 0,9 mohon maaf, dan kemudian Hanura itu cuma 0,4%. Jadi kalau dijumlahin juga nggak sampai, itu cuma 2,5%. Jadi yang nggak mungkin mendaftarkan kan syaratnya 7,5% itu. Walaupun saya udah Betul. bikin konten itu, tapi ternyata masih terus aja banyak penasaran, Mbak, kan gitu. Jadi perlu kita jelasin ya, Mbak Agi ya, soal ini ya, Mbak Agi. Iya, betul. Jadi, memang ketika kemarin, partai sudah habis seperti dijelaskan Mas Yersu dan, mengusung 2 pasangan calon tersebut begitu ya Mas Yersu dan satu yang mendaftar kalau tidak salah hari ini adalah yang independen begitu ya, tapi saya tidak mengikuti lagi itu. Nah, artinya ya memang sudah selesai. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka mencabut, dukungannya misalnya taruhlah yang diharapkan itu adalah PKS berbalik atau kemudian PKB begitu kan yang berbalik begitu Mas Yersu. Nah, itu tidak bisa begitu karena mereka akan terancam pidana karena berdasarkan pasal 100 PKPU yaitu peraturan dari KPU bulan Agustus 2024 ini ya tentang pencalonan itu mengatur ini saya bacakan saja pasalnya Mas Hersu yaitu pasal 44 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 kaitannya bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan atau calonnya dilarang mengundurkan diri jadi ditarik pun nggak boleh yang sudah dimajukan pun juga nggak boleh kecuali dalam keadaan khusus tidak bisa bekerja sakit keras atau meninggal dunia begitu ya terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota. Dan ini sanksinya ini tidak main-main Mas Hersu begitu. Jadi ada di bawahnya ini ada sanksinya misalnya seperti ini. Dalam hal calon perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 20 miliar. Wah, ini besar sekali ya untuk calon gubernur dan 10 miliar untuk calon bupati atau calon wali kota. Dan masih ada sanksi-sanksi yang lainnya Mas Hersu. Nah, saya rasa dengan berbagai sanksi ini maka tidak mungkin lah begitu ya ini akan dicabut kemudian mengalihkan dukungannya kepada Pak Anies gitu. Iya. Oke, saya kira soal ini clear kan, tapi ternyata kemudian muncul lagi, wah ini ada gosip dari sebelah bahwa pukul 14 tadi ya, 14 tadi siang itu akan didaftarkan sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Nah, itu muncul juga kabar semacam itu. Jadi saya
respect sesungguhnya terhadap teman-teman para pendukung Anies ini ya, karena betul-betul semangatnya luar biasa gitu ya. Tapi ya kita mesti kalau ngomong itu ada kalkulasi yang jangan sekedar katanya, oh katanya mau daftarkan, hitung-hitungannya bagaimana kan gitu ya. Jadi dari situ pun kita sudah tahu nggak bisa gitu. Tapi saya kira ini sebenarnya justru jadi potensi bagus loh kalau menurut saya, kalau Pak Anies misalnya bikin partai gitu, atau sebelum bikin partai bikin ormas dulu di media sosial tuh muncul nih Mbak. Ini saya nggak tahu, saya sih ragu bahwa ini memang betulnya ini bahwa Pak Anies itu dengan Bung Rocky Gerung itu mau bikin ormas, katanya begitu, namanya Ormas Kebangsaan. Bung Rocky sebagai Dewan Pembinanya, Pak Anies sebagai Ketua Umumnya, katanya begitu. Ini dan mereka bilang narasi ini duit maut ini, katanya begitu. Saya percaya itu kalau itu terjadi misalnya gitu, jadi embrio partai politik itu potensinya gede banget. Karena kita lihat saja Bung Rocky, kita tahu pengaruhnya juga sangat besar, dan Pak Anies kan kemarin kita program Desak Anies itu kan luar biasa sekali ya Mbak ya, di berbagai kota. Rasanya sih kalau kemudian jadi partai politik itu mungkin bisa masuk 2 besar hitungan saya ya dari sisi pendukungnya gitu, kalau mereka mau serius. Jadi kenapa nggak pikirkan seperti itu gitu. Mungkin jangka pendek silakan kalau milih misalnya golput, ini kan kita baca lebih baik golput atau coblos semua dan sebagainya. Kenapa penting dicoblos semua? Supaya mereka tahu bahwa kita lebih gede dari mereka yang diajukan sebagai calon. Kan ada suara-suara gitu juga ya Mbak Aki. Iya, dan juga ada gerakan membawa spidol begitu kan. Jadi supaya nanti di tempat TPS tersebut begitu, selain mereka juga mencontreng semuanya begitu, maksudnya mencoblos semuanya supaya surat suara itu tidak bisa dihitung, karena mereka khawatir kalau seandainya mereka tidak datang, maka surat suara yang tidak dipakai itu akan dicoblos begitu kan. Dan selain itu juga untuk apa bawa spidol? Saya juga ini kok gerakan bawa spidol. Rupanya nanti di lembar itu, dalam lembar pemilihan akan ditulis Anies begitu. Ini apa ya? Memang saking semangatnya begitu sehingga ada hal seperti itu. Tapi sebetulnya ya Mas Hersu, ini dalam kontestasi ini ada yang perlu kita cermati juga Mas Hersu. Ini salah satunya yang sekarang ini sedang rame itu adalah keputusan Gibran untuk mengawal Ahmad Lutfi dan juga Tads Yassin untuk mendaftar di KPUD untuk kontestasi pilkada yang di Semarang. Itu dia kan sudah terpilih sebagai wakil presiden kan Mbak Agi? Betul. Dia sudah terpilih menjadi wakil presiden dan hanya tinggal menunggu pelantikan begitu. Dan ketika dia mengundurkan diri pertengahan Juli yang lalu, dia ditanyakan apakah ini akan kemudian berkonsentrasi di pilkada, karena waktu itu kan memang masih rame bahwa Kaisang ini akan maju di provinsi ataukah juga Gibran atau Kaisang? Kaisang ini. Kaisang kan jadi ceritanya banyak yang menduga bahwa dia ini akan mempromosikan Kaisang begitu kan Mas Hersu. Jadi dia mundur sebagai wali kota Solo. Nah waktu itu kan Gibran mengatakan dia tidak akan mengendorse, dia juga tidak akan cawe-cawe, dia tidak akan ikutlah untuk pilkada ini begitu. Jadi semata kenapa dia mundur adalah untuk mempersiapkan pelantikan gitu, bahwa semuanya seperti misalnya dia melakukan berbagai simulasi untuk makan gratis di berbagai kota dan sebagainya. Tapi ternyata kemarin kan dia di mobil terbuka begitu ya, bahkan dia tidak hanya sekedar ada di mobil yang lain, bahkan bersama dengan Tads Yassin dan juga Ahmad Lutfi ada di mobil itu begitu. Jadi seperti mempromosikan, dan kita tahu Ahmad Lutfi ini adalah circle dekat Pak Jokowi yang dikenal sebagai salah satu jenderal geng Solo begitu kan Mas Hersu, pada tahun berapa Mas Hersu? 2010 kalau tidak salah ya, ketika Pak Jokowi masih menjadi wali kota, dia adalah Wakapolresta Surakarta gitu, Kapolres Surakarta. Jadi ini memang dia tidak mengendorse adiknya karena Kaisang tidak jadi maju, tapi ini mengendorse orang-orang yang ada salah satu orang yang ada di lingkaran Pak Jokowi begitu. Soal etika ya sebenarnya, bagaimana etika. Memang sebetulnya tidak ada aturannya Mas Hersu, tapi kita tahu kontestasi pilkada ini kan pencoblosannya pada tanggal 27 November, dan pada tanggal 27 November itu dia sudah menjadi wakil presiden. Kan etikanya di mana? Dia dilantik begitu pada tanggal 20 Oktober, sekarang dia masih mengendorse begitu Mas Hersu. Kalau sekarang saja sebelum dia dilantik dia mengendorse Ahmad Lutfi, ketika dia nanti sudah menjadi wakil presiden, kita tahu hatinya kemana begitu kan. Ya memang, tapi kalau ngomongin sama
soal etika dan sebagainya untuk dengan keluarga Jokowi ini memang berat lah. Yang salah menurut saya bukan mereka, tapi yang salah Mbak Agi kalau masih mempersoalkan itu gitu loh Mbak Agi. Susah kalau ngomong sama orang yang tidak satu frekuensi ya Mas Irsu soal etika dan moral itu. Iya gitu, dan apalagi kan ini anaknya raja Jawa ya boleh iya. gitu Mbak. Tapi sekarang ini lagi rame ya Mas Irsu. Dari tadi malam sampai tadi pagi ya gitu. Ini tagar tangkap raja, bukan tangkap raja, tangkap Mulyono. Nah, itu lagi penting. Iya, dan di Jogja kan misalnya begitu, tidak ada tempat untuk Mulyono di Jogja begitu ya. Itu memang menarik. Saya juga membahas, membuat konten soal itu ya, soal Mulyono itu ya Mbak, karena saya heran tadinya kenapa Mulyono dijadikan olok-olok begitu ya. Karena Mulyono itu kan kalau dalam bahasa Jawa kan sebenarnya nama yang sangat bagus loh, mulya, kemuliaan begitu ya. Tapi kata orang ini bukan mulia tapi mulia tapi no katanya. Ini dicampur dengan bahasa Inggris jadinya. Jadi orang yang tidak mulia katanya. Kelakuannya netizen ada-ada aja ini gitu. Iya, itu memang luar biasa netizen ya. Tapi memang apa yang terjadi kemarin itu, apa yang terjadi di Jogja itu ya Mas Hersul ini menjadi sorotan betul ya. Karena memang di Jogja ini demonya itu sampai malam begitu kan, dan ini demonya ada di depan gedung kepresidenan atau kita sebut sebagai gedung agung begitulah ya, ini tempat main saya dulu ini, dan ada teatrikal gitu, dan ini mendapatkan pengawalan ketat begitu dari aparat Mas Hersu, tapi mereka tetap bertahan dan menarik sekali memang kalau orang-orang Jogja ini membuat demo begitu Mas Hersu, mau tidak mau saya rasa aparat juga mendapatkan tontonan yang mengasihkan begitu kan. Oleh negara. Ini adalah hasil buah kerja keras Bung Hatta dulu. Bung Hatta adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Karena Bung Hatta adalah tokoh yang sangat visioner. Telah mengetahui bahwasanya ketika rakyat tidak diberikan jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, di suatu saat negara hanya menjadi penindas, hanya membungkam pendapat rakyatnya. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan hasil usaha Bung Hatta. Gantung Jokowi! 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 Merdeka! Ganyan Jokowi! Ganyan Jokowi! Ganyan Jokowi! Ganyan Jokowi! Ganyan Jokowi! Nah, tapi ini tidak hanya terjadi di Jogja saja, tapi di Solo juga ternyata demo juga berlangsung sampai malam aksi tersebut begitu Mas Hersu. Jadi sepertinya ini akan simultan deh. Sudah benar-benar diinjak-injak atas pemerintah yang sangat zalim hari ini, maka kami hari ini menyepakati bagaimana koalisi Indonesia melawan bagaimana koalisi yang sudah membangun kerajaan di sana. Untuk itu kami dari Aliansi Rakyat Indonesia, dari masyarakat Solo Raya semuanya, dari elemen-elemen masyarakat maupun mahasiswa menyatakan sikap: 1. Adili Jokowi. 2. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM. 3. Berikan hak fundamental kepada masyarakat berupa kesehatan gratis, pendidikan gratis. 4. Menuntut negara untuk hadir dalam konflik-konflik masyarakat sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai musuh rakyat. 5. Untuk koruptor. 6. Tolak RUU penyiaran dan RUU TNI Polri yang akan mencederai demokrasi. 7. Kawal putusan MK dan selenggarakan pilkada yang demokratis. 8. Karena memang yang ada di Jogja ini, mereka ini menggaungkan bahwa sampai Jokowi jatuh begitu. Mereka mengatakan bahwa Jogja memanggil, Jogja menggugat apa dan sebagainya. Ini terus menerus. Dan kita juga melihat ini tidak hanya dari masyarakat, tapi juga
para mahasiswa yang ada di Jogja itu mereka bersatu begitu, bersatu padu begitu Mas Hersu. Dan yang menarik juga kemarin itu juga terjadi banyak pertanyaan ya ketika kita tahu bahwa dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini kan dari sejak tahun yang lalu mereka ini menggugat berkali-kali begitu ya, bahkan meminta supaya Pratikno pulang, Jokowi pulang apa dan sebagainya gitu, pulang ke Jogja begitu ya, dan tidak merusak demokrasi karena ini mempermalukan alma mater mereka begitu, UGM. Dan kemarin itu Mas Hersu itu kita tahu jadwal Pak Jokowi itu ke Rumah Sakit Sarjito ya, untuk meresmikan sebuah gedung, dan setelah itu dia ada di Pasar Godean Yogyakarta yang di daerah Sleman untuk meresmikan revitalisasi pasar tersebut juga. Nah, ketika Jokowi kemarin datang itu ada spanduk-spanduk di Fakultas Hukum UGM itu yang diturunkan. Nah, ini yang kemudian menjadi cukup ramai. Ada sebuah akun gitu Mas Hersu, namanya akun UGM Bergerak. Saya rasa ini adminnya para mahasiswa gitu ya. Yang juga didukung oleh para dosen mereka kalau di UGM ini. Dia mencuit seperti ini Mas Yesu, info kalau benar Mimin nggak kaget sih, sekali penindas tetap penindas begitu, sambil dia ada tangkap layar, rupanya ini sebuah percakapan begitu ya. Info A1, rektor menekan dekan Fakultas Hukum untuk nurunin poster-poster di Fakultas Hukum, katanya demikian. Nah, kemudian banyak sekali yang bereaksi terhadap cuitan tersebut, Mas Hersu, karena memang poster di Fakultas Hukum itu memang cukup besar begitu ya, yang di mana di situ ada warna biru Garuda yang saat ini sedang trending sekali, yang berisi tentang peringatan darurat. Begitu juga ada poster berwarna hitam dengan tulisan bersama rakyat UGM full melawan begitu kan, ini keras ya isinya. Ada juga sebuah poster begitu yang tulisannya adalah darurat demokrasi kawal putusan MK. Nah, ini poster-poster ini diturunkan. Memang kemudian ada jawaban dari sekretaris UGM yang mengatakan bahwa bukan karena itu, tapi kemarin katanya ada donor begitu atau donatur gitu ya untuk akan memberikan dananya untuk membangun atau merenovasi sebuah gedung di UGM, sehingga poster tersebut diturunkan, tapi hari ini katanya sudah dinaikkan kembali. Ini rame Mas Hersu, karena bersamaan dengan kedatangan Jokowi ke Rumah Sakit Sarjito yang kita tahu itu kan satu komplek dengan UGM begitu. Iya. Iya, jadi memang kalau situasi di UGM ini Mas Hersu, rektor UGM ini sendiri begitu kan sering menjadi sorotan gitu, karena memang dia ada yang mengatakan, ini saya membaca tweetan begitu ya dari netizen, Ibu Ova Emilia maksudnya adalah rektor UGM, Ibu Ova jalur Profesor Pratikno. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa isunya para rektor tiap universitas adalah orang pilihan Mulyono. Benarkah ya? Kalau itu kita tahu. Iya. Orang memang 35% itu suara dipegang oleh presiden itu melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan gitu ya. Jadi hampir semua kampus-kampus itu banyak sekali kalau mereka sebenarnya kalah dalam pemilihan di Senat itu ya, di Senat Universitas kalah gitu, kalah. Tapi begitu masuk suara dari presiden mereka menang. Jadi mereka itu kebanyakan rata-rata pasti itu yang punya jalur kekuasaan gitu. Kalau nggak ada kasusnya itu di UNS, ingat ya, bagaimana calon yang didukung oleh ikut kalah dan itu akhirnya dibatalkan juga pelantikannya kan gitu. Itu betul-betul ya. Jadi siapa jadi rektor itu pasti itu bagian dari rezim penguasa kan. Iya, makanya banyak istilah rektor titipan seperti itu, segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh rezim, maka itu akan menjadi akan dipersulit lah begitu ya Mas Hersu. Jadi saya salut nih apa yang dilakukan oleh para adik-adik yang ada di UGM Mas Hersu, karena mereka walaupun saat ini sepertinya sudah mereda begitu ya, tapi mereka tetap melanjutkan aksi tersebut karena memang targetnya saat ini kalau kita melihat Mas Hersu tidak hanya ada di UGM saja, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain begitu. Mereka juga memakai istilah memanggil seperti yang ada di UGM begitu. Bahkan kalau di Jawa Tengah itu seperti di Purwokerto begitu Mas Hersu, dan juga di kota-kota kecil sekitarnya itu kan juga sudah mulai bergerak begitu. Jadi saya rasa memang apalagi kemarin terjadi demo besar-besaran yang ricuh di
di Semarang ya. Semarang. Ya, saya sudah menduga kalau di Jawa Tengah terjadi seperti itu artinya mereka ini karena koneksinya sangat kuat, jaringan antar fakultasnya sangat kuat gitu. Jadi kalau terjadi di Semarang seperti itu, maka justru itu akan memicu universitas yang lain begitu, kan mereka malah jadi bersiap gitu. Tidak hanya mereka mengikuti di Semarang begitu kan, yang di Semarang atau di Jogja itu kadang-kadang universitas di sekitarnya mereka ikut berkumpul ke situ. Tapi dengan adanya yang terjadi di Semarang, mereka malah bersiap untuk melakukan aksi di kota masing-masing. Yes, oke. Oke, jadi saya kira memang di Jakarta sedikit mereda ya, tapi kita lihat eskalasinya di berbagai daerah. Jadi sekarang polanya berbeda sih saya kira ya Mbak Agi ya, gerakan-gerakan mahasiswa itu. Tetapi tetap saja penting kita mesti ingatkan Yogyakarta. Karena bagaimanapun itu juga gerakan-gerakan kita ingatkan dulu, mulai gerakan-gerakan ini mulai menggeliat setelah adanya petisi Bulak Sumur kan ya. Dan dari petisi Bulak Sumur itu terus berlanjut sampai sekarang, dan saya kira memang kalau kita lihat targetnya udah bukan lagi soal revisi undang-undang pilkada, tapi lebih pada keluarganya Jokowi, keluarga Pak Mulyono gitu, yang disasar gitu sekarang. Dan kasus, nah ini menarik ya, saya kira kita lanjutin sekalian ya Mbak, soal kasus keluarga Pak Mulyono, Pak Jokowi ini, soal Kaisang dan Erina ya Mbak ya, karena ada warga kelihatannya yang menulis surat ke lembaga semacam lembaga anti korupsinya di Amerika ya Mbak itu ya, kalau VEVA apa Mbak? VEVA ya namanya ya? Iya, betul Mas Esu. Jadi ini saat ini memang sedang ramai juga beredar sebuah surat pengaduan itu ditujukan kepada tim investigasi Foreign Corrupt Practices Act, jadi FCPA. Ini FCPA ya singkatannya ya. FCPA ini terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan Kaisang Pangarep, yaitu ini sepertinya mengarah ke masalah suap dan gratifikasi. Saya rasa sih begitu Mas Ersu, hukum tentang ini begitu. Kalau seandainya saya buka, FCPA ini apa sih? Jadi FCPA ini adalah sebuah undang-undang federal yang berlaku di Amerika yang berfokus kepada pencegahan korupsi, yaitu terutama pada aktivitas bisnis yang bisa berdampak pada setiap perusahaan yang melakukan bisnis di Amerika maupun di luar negeri, begitu Mas Hersu. Dan ini sudah berlaku sejak lama, undang-undang ini ada sejak tahun 1977 begitu. Selain di Amerika, ini juga diadopsi oleh negara Inggris ya. Dan saya buka lagi itu di di Foreign Corrupt Practices Act ini. Jadi di situ tertulis bahwa ini berlaku bagi siapapun yang memiliki hubungan tertentu dengan Amerika Serikat dan terlibat dalam praktek korupsi di luar negeri. Jadi orang warga Amerika maupun warga luar, serta bagi perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan asing yang memperdagangkan sekuritas di Amerika. Jadi ya karena memang si Limited, yaitu pemilik dari pesawat Gulfstream private jet yang selama ini wirawiri digunakan oleh Kaisang dan juga Erina Gudono tersebut, Mas Ersu, karena dia kan juga menjual sahamnya di Amerika Serikat begitu, jadi di lantai bursa Amerika. Nah, ini sangat ketat. Bahkan ketika itu saya pernah mendapatkan cerita ketika grup dari sebuah perusahaan di Indonesia yang juga dia memiliki sebuah perusahaan media begitu Mas Herso, dan kemudian dia IPO begitu di Amerika, dan yang meliput adalah wartawannya dari Indonesia dikirim ke sana. Itu tidak boleh meliput karena nanti ada tendensi begitu. Jadi ada tendensi keterkaitan yang bagaimana pasti akan melaporkan yang baik-baik saja begitu. Jadi itu tidak boleh meliput. Jadi memang pengawasan ini saya ketat. Saya rasa ini nanti akan menjadi tidak hanya di Indonesia saja, di mana KPK kita katanya gitu ya, kalau dia berani, ini juga masih pertanyaan, ini KPK akan segera bertindak atau tidak, karena kita tahu laporan dari Kang Ubedillah Badrun, dosen dari UNJ saja sudah berapa tahun ya Mas Ensu tidak diproses. 2,5 tahun Mbak Agi. 2,5 tahun katanya tidak ada bukti yang jelas begitu kan. Nah ini saya rasa kalau seandainya tidak diproses di sini, bisa diproses di sana kalau memang bukti-buktinya itu cukup begitu ya. Yes ya. Dan belum lagi kan kemarin beberapa hari yang lalu itu Presiden Joe Biden juga menandatangani RUU juga begitu, yang mengkaitkan bahwa kepala negara asing itu yang juga terkait masalah korupsi dan sebagainya bisa diadili di Amerika. Betul. Jadi
ini ancaman saya kira itu buat keluarganya, buat Pak Jokowi sendiri dan juga keluarganya. Kalau Betul. mungkin nanti ternyata terbukti korupsi itu Amerika bisa cawe-cawe. Mulai dari si raja cawe-cawe dicawe-cawein oleh Amerika itu yang terjadi. Iya ya, dan ini yang melaporkan saya masih belum tahu ya, namanya ini Joan Dreco. Joan Dreco ini apakah warga negara Amerika Serikat, apakah dia terkait bisnis, apakah dia dari media, begitu Mas Hersu? Sepertinya bukan dari Indonesia begitu ya. Dan dia mencantumkan kenapa dia melaporkan, karena Kaisang ini menggunakan jet pribadi milik Sea Group, yaitu Sea Limited itu tadi, yaitu sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York. Jadi ya memang betul ya, kaitannya adalah dengan itu gitu. Jadi dia menginginkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dugaan suap dan ketentuan akuntansi dalam SCPA tersebut begitu. Jadi ya ini hubungannya apa? Harus jelas kan Mas Hersu, apakah ini menyewa ataukah ini merupakan gratifikasi begitu. Tapi kalau kita melihat keterangan-keterangan yang belakangan ini muncul, ternyata pemilik dari si Limited tersebut, yaitu yang juga dia memiliki Shopee yang itu kan ada di Indonesia ya, dan memang paling besar itu saya rasa ada di Indonesia kalau di kawasan Asia. Selain Shopee ini sebuah marketplace begitu yang sangat terkenal dan menduduki pendapatannya kalau tidak salah selalu nomor 1 Mas Hersu dari tahun 2022 dan sekarang juga begitu ya. Jadi ini memang luar biasa sekali. Selain di Indonesia, ini Shopee kan juga ada di Vietnam, ada di Filipina, ada di Singapura sendiri, tentu saja ada di Malaysia, gitu ya. Tapi pangsa pasar terbesar ini Indonesia yang harus dipelihara oleh perusahaan tersebut. Bayangkan kita memiliki penduduk 278 juta, begitu. Sementara kalau dibandingkan yang lain, kita berapa kalinya dari Malaysia, Filipina, atau Thailand, atau Vietnam sekalipun, begitu. Dan kita terkenal, orang Indonesia itu perilaku belanjanya sangat konsumtif begitu Mas Hersu. Ya. Dan pertanyaannya apakah kemudian keluarga Pak Jokowi juga punya saham di situ? Kan itu yang menarik ya. Iya ya, dan yang menariknya itu yang dilaporkan oleh MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yaitu yang diberikan Boyamin Saiman kepada KPK itu adalah bukti MOU begitu ya, Memorandum of Understanding yang dilakukan antara pihak Shopee dengan Gibran ketika saat itu dia masih menjadi wali kota di Solo tahun 2021. Jadi tidak lama sesudah dia dilantik. Kalau tidak salah dia dilantik sekitar bulan Februari 2021 ya Mas Hersu ya. Dan kemudian pada bulan April kalau tidak salah itu dilakukan MOU tersebut. Sebetulnya itu bukan sebuah rahasia sih Mas Hersu. MOU tersebut biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ketika kemudian belakangan terjadi hal ini, nah itu menjadi menarik. Rupanya ini ada dugaan-dugaan gratifikasi indikasinya lah gitu ya. Ya ada indikasinya. Ya. Betul, dan ada satu lagi jejak di masa lalu Mas Hersu kalau kita masih ingat. Pada tahun itu Pak Jokowi ini marah besar dan itu diungkapkan begitu ya. Diungkapkan ada diunggah juga di akun Sekretariat Presiden yang dia mengatakan bahwa marketplace di Indonesia itu membunuh UMKM Indonesia. Dan dia ingin itu agar diperbaiki begitu. Karena memang pada waktu itu Menteri Perdagangannya masih Pak Lutfi ya. Dan Pak Lutfi juga mengatakan itu begitu. Jadi ada predator pricing, praktek tersebut yang kita tahu predator pricing ini memang jahat sekali. Dan itu diindikasikan itu dilakukan oleh marketplace. Walaupun Pak Jokowi tidak menyebut nama Shopee, tapi karena Shopee ini kapitalisasinya di Indonesia ini kan bukan termasuk yang memang yang paling besar gitu. Jadi akhirnya kemudian kita tahu ada jawaban dari Shopee Indonesia ketika itu. Dan apa yang terjadi, Shopee Indonesia ini kalau tidak salah dipimpin oleh Pandu Sahrir. Jadi Pandu Sahrir ini adalah ponakan dari Pak Luhut begitu kan. Jadi ini bulat Mas Hersu. Nah ketika itu kemudian ada kerjasama, Shopee sendiri kemudian mendirikan kantor di Solo, yang kita tahu kemudian dia masuk ke Technopark, program Technopark yang kita tahu ini program andalannya Gibran yang kemudian juga menjadi salah satu
program andalan yang selalu dia sebutkan gitu, keberhasilan dari Solo tuh di sini. Ini yang juga selalu disindir-sindir, dia berhasil bukan karena APBD Solo atau APBN dari pusat gitu, tapi karena ya itu, karena ada pola-pola dalam tanda kutip gratifikasi, masih harus dibuktikan ya, tapi ya pola-pola seperti itu, seperti CSR gitu, corporate social responsibility, di mana setiap perusahaan-perusahaan itu kan sekitar 5% harus diberikan begitu kan, dan itu mereka menghujani Solo dengan berbagai dana CSR dan juga berbagai kerjasama seperti yang diberikan oleh Shopee ini, di mana yang ketika itu Pak Jokowi mengatakan bahwa marketplace ini sudah membunuh UMKM Indonesia gitu dengan cara predator pricing. Ya mungkin teman-teman on the record sudah tahu predator pricing itu adalah cara untuk membunuh lawan pelan-pelan, yaitu dengan cara kita menjual serendah mungkin, semurah mungkin, begitu. Walaupun itu membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan kita menjual itu lebih rendah dari biaya modal kita, begitu. Tapi tidak menjadi masalah, karena tujuannya adalah untuk membunuh lawan. Nah, nanti ketika lawan sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah dia kolaps gitu ya, menutup pabriknya, menutup usahanya, barulah kita pelan-pelan menaikkan harga. Nah, itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina, dan itulah yang tidak disukai oleh Amerika, tidak disukai oleh Eropa, kemudian mereka memboikot produk-produk Cina, itu seperti itu. Dan itu terjadi, Mas Hersu, di Indonesia ketika itu, di mana banyak sekali yang menjerit, sama-sama jualan batik misalnya, yang produk Indonesia gitu, tentu dengan kualitas yang lebih baik begitu, tapi ada batik dari Cina, itu kan produk Indonesia, tapi yang impor ini jauh lebih murah, ini luar biasa. Juga produk-produk yang lainnya, ada ribuan, bahkan mungkin ada jutaan produk begitu yang sehingga mengancam UMKM Indonesia ketika itu begitu. Tapi ya itu tadi, pada tahun 2021 juga kemudian Shopee yang melakukan pendekatan, salah satunya membuat kantor di Solo, dan kemudian kita tahu perjalanannya berikutnya akhirnya sampai dengan hari ini ternyata ada semacam, kita masih perlu buktikan yang disebut dengan gratifikasi itu tadi, yaitu salah satunya memberikan fasilitas pesawat jet private kepada anak Pak Jokowi. Yang ini disebutkan dalam undang-undang kita tidak boleh. Jadi setiap pejabat itu, baik keluarganya, anaknya, saudara-saudara di sekelilingnya, tidak boleh sama sekali menerima gratifikasi, walaupun tidak berkaitan secara langsung begitu, tapi pasti itu nanti akan mempengaruhi berbagai kebijakan apa dan sebagainya, fasilitas begitu apa, dan lebih diutamakan misalnya. Oke. Kita topik apa lagi ya selain ngobrolin keluarganya Pak Mulyono ini? Ini mungkin kita penting juga, Mas Heru, keluarga Pak Mulyono ini mendapat sorotan internasional gitu ya. Kita masih bahas itu ya dari sisi internasional ya. Media massa internasional sekarang udah mulai nyoroti itu Mbak Agi ya. Iya, apalagi selama sepekan terakhir ini, sejak mulai dari ada putusan MK begitu kan, terus kemudian ada putusan MK, kemudian ada demo, berusaha digagalkan oleh DPR dan sebagainya, itu memang perusahaan internasional sangat-sangat menyoroti Mas Hersu. Yang kalau saya lihat ini misalnya seperti The Straits Times ya dari Singapura juga seperti biasa gitu, South China Morning Post yaitu yang berbasis di Hong Kong begitu. Dan mereka ini menyoroti adalah soal, tentu saja soal soal dinasti Pak Jokowi, begitu juga yang Pak Jokowi berusaha mengubah undang-undang atau konstitusi, itu menyedihkan loh, itu menjadi judul dari mereka begitu Mas Hersu, yang kemudian itu demi untuk melanggengkan dinasti dari keluarga Pak Jokowi begitu. Itu yang menjadi sorotan mereka. Ya, oke. Dan ini biasanya kalau media-media asing itu sudah mulai menyoroti, itu juga akan menarik perhatian dari pemerintah negara-negara asing, terutama seperti Amerika dan sebagainya gitu ya. Itu pasti akan ada langkah-langkah lanjutan semacam itu. Dan jangan main-main soal korupsi itu, apalagi yang dilakukan oleh para pejabat di negara-negara yang dianggap yang disoroti, terutama karena perilaku demokrasinya, Mbak, itu terutama yang banyak disorotnya. Iya, dari Amerika misalnya, dari ABC ini media yang cukup berpengaruh begitu ya Mas Heri. Ini saya bacakan saja, saya buka-buka nih Mas Heri untuk websitenya. Misalnya dari The Straits Times ya, dia menulis di situ Indonesia's anti-graft
body plans to query Jokowi son over private jet trip amid public anger. Jadi KPK berencana menanyai anak Pak Jokowi, yaitu maksudnya mungkin Kaisang ya, terkait perjalanan dengan jet pribadi di tengah kemarahan publik. Ini menjadi sorotan dari The Straits Times. Ini baru kemarin ini. Kemudian ada lagi, ini memang kalau The Straits Times sering sekali ya memberitakan hal ini. Dia menulis juga putra bungsu Jokowi yang didiskualifikasi dari pemilu November, maksudnya November yang akan datang, mendapat kecaman saat berkunjung ke Amerika Serikat di tengah protes publik. Jadi, dan ini beritanya cukup panjang, begitu Mas Herssu. Sementara dari South China Morning Post, dia menulis bahwa protes di Indonesia, Presiden Joko Widodo dikecam karena ambisi politiknya dan gaya hidup mewah keluarganya. Wah. Rencana untuk mengubah undang-undang pemilu Indonesia dipandang oleh pengunjuk rasa sebagai langkah Widodo untuk memperkuat pengaruh politik keluarganya. Dia menggunakan istilah semen, begitu ya. To cement his family's political influence, begitu. Sementara ini satu lagi yang saya buka, ini dari abc.net, ini dari Amerika. Dia menulis, maksudnya krisis konstitusi yang kompleks di Indonesia telah memicu kemarahan masyarakat terhadap penguasa, itu judulnya. Dan kemudian di bodinya dia menulis, hal itu adalah pemandangan yang akan yang akan membuat takut para politisi di negara manapun. Jadi seharusnya protes besar kemarin itu kalau di negara manapun sudah harusnya takut, begitu ya. Pekan lalu para pengunjuk rasa di Indonesia memutar sebuah buletin, dia juga menulis soal itu, sebuah buletin tiruan dengan patung Presiden Joko Widodo dan merobohkan pagar gedung parlemen di Jakarta. Ini sebuah analisa ya, dan ini panjang betul ini tulisannya. Yes, oke. Oke, Mbak Agi, ada topik lain apa yang mau kita bahas selain topik-topik ini? Sepertinya topik-topik lain tidak, kalau dibandingkan dengan ini ya Mas Ya, itu tadi ya, itu topik-topik yang paling banyak sekali sorotan saya kira ya. Ini dua soal aja sekarang, Anies gitu ya, dan juga soal keluarganya Pak Mulyono, itu yang paling banyak disorot oleh media ya, karena memang peristiwa-peristiwanya yang paling menarik ya saat ini. Karena seperti kita sebut tadi, kalau Anies dramanya saya kira mungkin akan mulai berkurang setelah esok karena hari ini penutupan begitu, jadi harapan udah pupus gitu. Terus kemudian kalau keluarganya Pak Jokowi saya kira ini akan terus berlanjut kalau kita lihat eskalasinya ya Mbak Agi ya, karena Pak Jokowi kelihatannya mencoba mengalihkan isu itu dengan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset gitu. Loh, dan kan Pak Jokowi tahu bahwa masa kerjanya dari DPR itu akan segera berakhir gitu ya. Selesai. Iya, itu sudah selesai, rapat paripurna ya sudah tadi ya, sudah selesai ya. Jadi Jadi apa maksudnya begitu? Apa maksudnya ini untuk mengalihkan isu dari supaya dia saya juga pro terhadap langkah-langkah tegas terhadap korupsi begitu ya Mbak Agi ya. Dan kemudian pertanyaan saya berikutnya, apa enggak nanti kalau disahkan itu betul nanti bukannya jadi bumerang tuh buat Pak Jokowi dan keluarganya? Ya, Mbak Agi ya. Iya. Jadi ya Pak Jokowi konsentrasilah ini kepada perilaku dari anak Pak Jokowi sendiri juga. Ini sedang menjadi sorotan internasional. Tidak baik kalau saya masih bermain-main dengan soal etika dan soal moral, begitu kan? Ini Pak Jokowi sendiri menginginkan agar investasi segera datang di IKN, begitu kan? Begitu juga dengan untuk tahun depan, begitu kita membutuhkan banyak sekali investasi dengan jumlah utang yang harus dibayar yang nggak main-main itu, begitu. Tapi kalau melihat kepastian hukum di Indonesia terus dimainkan seperti ini begitu, dan juga pemerintah ini terkesan budek begitu ya, ini meminjam istilahnya dari Anita Wahid, budek begitu kan, tulisannya besar banget seperti itu ya. Tolonglah sekarang, tolong dikorek begitu ya, kupingnya dibersihkan. Iya. Sampai ketemu lagi kita ya, nanti insya Allah kita ketemu besok. Kami mohon pamit, saya Subun Arif. Dan saya Agi Petra, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.